akarnya, bagal-bagalnya Iya. itu semakin tebal, itu kalau penyakit itu kemungkinan tidak bisa menembus, kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas budidaya bawang daun. Apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja perawatan yang perlu kita siapkan, apa saja pupuk yang bisa kita berikan, bagaimana potensi hasilnya, dan apa kiat suksesnya. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana budidaya tanaman bawang daun. Di sini saya sudah berada di tengah hamparan bawang daun dan bisa dikategorikan ini salah satu pusatnya untuk bawang daun sendiri. Untuk ketinggian ini kategorinya sudah sangat tinggi, tepatnya sudah sekitar 1.600 di atas permukaan laut. Jadi sudah sangat tinggi. Kemudian sangat istimewa menurut kami bawang daun yang kami jumpai di sini. Dengan cuaca yang sangat ekstrim, tetapi hasilnya itu bisa dikategorikan masih sangat maksimal atau sangat optimal. Dari serangan penyakit bisa dikategorikan jumlahnya sangat minim, hampir dikatakan tidak ada. Padahal beberapa petani mengeluhkan tanamannya itu gagal panen karena terserang penyakit. Tapi di lahan ini masih sangat aman. Kemudian dari segi keseragaman juga masih sangat seragam. Kemudian yang sangat menarik itu ada hal yang sangat menarik ya, ketika kita goyangkan seperti ini terlihat daunnya itu sepertinya sangat kuat dan sangat kencang. Dan mungkin ini adalah salah satu rahasianya kenapa tanaman ini bisa dikategorikan masih sangat istimewa di tengah cuaca yang sangat ekstrim seperti ini. Ingin tahu kisah suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Irawan. Saya tinggal di Dusun Nampan, Lurahan Sukomakmur, Kecamatan Kajoran. Mas ya. Irawan ya, Pak ya? Ya, betul. Mas Irawan yang beralamat di Desa Sukomakmur. Ini Ya. lumayan terkenal dengan kota sayur ya, Pak? Iya, betul. Dan di sini memang kalau dilihat hamparan dari tanaman sayur dan lebih spesifik untuk tanaman daun bawang, atau kalau di sini lebih dikenal dengan nama loncang ya, Mas? Iya, iya, iya. Kalau untuk periode sistem tanam loncang ini, apakah setiap musim atau berapa kali dalam satu tahun ini, Mas? Ini kalau 1 tahun itu hanya tanam 3 kali. 3 kali. Di musim kehujanan. Musim penghujan. Ya. Kalau musim kemarau, kemungkinan besok bisa ganti pakai tanaman kentang lah. Bisa tanaman kentang. Ya. Jadi, bagi sahabat petani semua, jadi untuk bawang daun ini memang lebih cocok untuk dibudidayakan di dataran tinggi. Ini kalau kami cek tadi sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, jadi memang sudah sangat tinggi. Jadi di sini bisa untuk selain tanaman loncang, ini juga bisa untuk budidaya tanaman kentang, kemudian seledri juga Ya, bisa, betul. kubis juga bisa. Tapi kalau untuk cabai apakah bisa, Pak? Di sini? Cabai itu tidak bisa. Misalnya cabai itu di sini itu umurnya itu Terlalu iya, lama. terlalu lama. Terlalu lama. Kemungkinan 8 bulan itu baru Panen. ya baru panen. Padahal untuk bawang daun sendiri ini untuk panen kisaran berapa bulan ini? Ini 3 bulan. 3 bulan. Jadi selisih waktunya itu sampai 4 sampai 5 bulan kalau ditanami tanaman cabai itu ya. Iya, Jadi makanya untuk daerah sini mayoritas rata-rata ditanami untuk tanaman sayur, khususnya adalah daun bawang. Oke, mungkin kali ini kita akan lebih spesifik tentang belajar budidaya bawang daun, sahabat petani semua. Untuk 1 kali olah tanah itu bisa digunakan untuk berapa kali tanam, Pak, bawang daun ini? Jadi untuk sekali olah tanah itu maksimal itu 3 kali tanam. 3 kali tanam. 3 Itu kali sudah tanam. maksimal. Iya, Berarti tanpa diganti mulsanya berarti apa ya? iya. Kalau untuk jarak tanam ini setiap antar tanaman kira-kira berapa ini? Ini 15 cm ya. Sekitar 15 cm. Iya, 15 cm. Kemudian satu mulsa ini lubangnya adalah sekitar 5 ya. Iya, 5. Kemudian untuk diameter lubangnya itu cukup besar. Iya. Cukup besar karena kalau dipanen kan dicabut Oh, iya, iya, Dicabut, sehingga mulsanya itu tidak cepat rusak. Iya. Kemudian kalau ini Mas, untuk pupuk dasarnya sebelum ditanam itu apa saja, Mas? Ini memakai kristal, kalau sini ya dinamakan kapak gitu. Terus nanti umur 40 hari sampai 45 itu dikasih pupuk ayam. Jadi 2 kali pupuk Iya, kandangnya, jadi 2 pupuk kandang ayam atau kalau di sini lebih ke arah namanya kristal itu. Tapi Iya. pupuk kristal itu adalah pupuk kandang ayam broiler Iya. yang ada sekamnya itu ya, Pak ya.
Dan kalau untuk luasan sekitar 1000 meter itu habis berapa, Pak? 20 karung lah. 20 karung. 20 Berarti karung. itu di lubang tanam atau disebar di bedengan? Di lubang tanam. Hanya di lubang tanam? Iya. Hanya menggunakan itu atau ada pupuk kimianya untuk pupuk dasarnya? Itu untuk pupuk kimianya kalau waktu sekarang itu nyarinya itu agak sulit. Agak susah. Agak sulit. Jadi cukup satu kali aja di umur-umur 70 hari atau 60 hari. Jadi hanya sebagai pupuk susulan Iya, ya? betul. Karena pupuk sekarang jarang dan kalau ada sedikit mahal. Iya, betul. Jadi untuk penggunaan pupuk kimia malah sekarang dikurangi gitu ya Pak ya. Iya, Jadi iya. fokus di pupuk kandang diberikan pada sebelum tanam dan umur sekitar 45 hari setelah Iya, tanam. iya, iya, Jadi betul. 2 kali dan fokus di lubang tanamnya. Berarti pemberian yang kedua itu juga langsung diberikan di atas Di lubangnya. Kemudian dari pemberian pupuk kandang itu kemudian sama penanaman itu ada jedanya atau bisa langsung? Bisa langsung. Bisa langsung. Bisa langsung. Kemudian kalau untuk perlakuan ketika menanam, apakah ada perlakuan khusus atau tinggal tanam udah biarkan saja itu? Itu kalau untuk tanam biasanya kalau petani daerah sini itu nanti tanam, setelah tanam itu ditinggal istirahat lah selama 20 hari. Koten. Baru setelah itu dirawat. Iya, dirawat. Ketika mau menanam itu apakah ada perlakuan khusus? Misalkan direndam menggunakan fungisida atau perangsang atau apa ya Pak? Ada itu untuk menjaga kesehatan akar itu ada. Itu memakai bisromil biasanya. Ya. Biasanya dosisnya berapa Mas? Itu kalau 10 liter air itu biasanya dikasih 2 sendok. Gitu. Berarti Ya. nanti untuk merendam ya Mas? Iya, untuk meredam. Direndam berapa lama atau hanya untuk dicelupkan kemudian langsung diangkat Mas? Itu biasanya itu dicelupkan langsung diangkat. Oh, berarti tujuannya untuk apa Mas? Itu biar akarnya dan tanamannya itu lebih sehat. Lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Iya, gitu, betul. Mas? Gitu. Dicegah sejak sedini mungkin menggunakan fungisida sistemik. Kalau tidak salah menggunakan bisromil ya. Iya, iya. Berarti selama 20 hari di awal itu ditinggal atau dibiarkan saja? Ditinggal, dibiarkan saja. Berarti untuk perawatan baru mulai sekitar 20 hari ke atas? 20 hari itu terus mulai matun. Nah, kalau ras ini kan matun. Okay. Jadi membersihkan gulma. Membersihkan. Itu sudah dibersihkan terus baru dirawat, istilah itu obat lah, nyemprot. Biasanya. Kalau dari umur 20 hari dan seterusnya itu obat yang digunakan apa saja ini Mas? Seadanya lah, seadanya. Itu adanya itu apa, itu terus dipakaikan dulu. Nah, nanti kalau sudah umur-umur 50 hari, nah itu harus memakai obat yang khusus-khusus gitu loh. Kalau boleh tahu khusus-khusus itu seperti apa Mas? Nah, kalau daerah sini itu biar menebalkan daun, itu biasanya pakai cover WP. Kalau saya, tapi kalau orang lain saya nggak tahu. Pertama itu pakai cover WP. Itu awal-awalnya itu kalau 1 tangki ces itu diberikan tuh 1 sendok. 1 sendok. Nanti kalau sudah hari demi hari ini terus dikasih 2 sendok. Iya. Itu cover WP itu dimulai sejak umur tanaman kira-kira berapa hari atau setelah 50 hari itu atau dimulai sekitar tadi kan mulai nyemprot kan mungkin 20 hari lebih ya. Nah, itu sudah mulai digunakan atau belum, Pak? Belum. Itu cover WP itu kan menebalkan daun, terus mengencangkan daun ini. Itu kalau dikasih sejak awal itu tidak mengganggu pertumbuhan, tapi agak memelankan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya sudah umur 2 bulan, itu dikasih lebih banyak itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Jadi sifatnya adalah untuk menebalkan. Ya, menebalkan terus menjaga penyakit lah gitu. Berarti di sekitar umur 50-an hari, 50 sampai 60 hari itu baru mulai dimasukkan menggunakan cover WP. Kemudian dosis yang digunakan adalah awalnya 1 sendok, kemudian ditingkatkan menjadi 2 sendok. Gitu. Dan mungkin bisa 3 sendok juga. Iya. Aman, Pak? Aman. Itu dipupus itu enggak pengaruh istilahnya kuning atau gimana itu enggak. Itu kalau misalnya harganya ya seperti inilah. Ini sangat mendukung sekali dari petani. Itu kalau misalnya mampu itu kasih 5 sendok itu lebih bagus lah gitu. Ya. Mendukung seperti saat ini, memang saat ini untuk harga kisaran berapa ini? 5.000. 5.000 ya. Termasuk sudah bagus ya, Mas, sudah bagus. Angka 5.000 ini. Oke, jadi beliau itu menggunakan cover WP dan tujuan dari penggunaan cover WP itu adalah untuk menebalkan dan mengencangkan daun sehingga daun itu tidak mudah rebah. Kemudian kalau daunnya kuat itu biasanya lebih
kalau tebal kemudian kuat itu biasanya lebih tahan dari serangan penyakit, Iya, khususnya jamur ya Pak ya. Iya, Kalau jamur. kalau saat ini serangan jamur apakah juga cukup tinggi Pak dengan interval hujan yang cukup rapat seperti ini? Ini kalau penyakit jamurnya itu belum ada. Belum ada. Cuman kalau hujannya itu lebih sering, itu daunnya itu lebih tipis, gitu loh. Itu kalau memakai cover WP ini kan lebih tebal. Lebih tebal. Iya, gitu. Jadi resiko berbudidaya daun bawang di musim penghujan itu adalah serangan jamur. Iya, betul. Dan kalau untuk nutrisi tidak usah terlalu banyak, tidak masalah. Nggak karena masalah. sudah subur itu. Iya, ya. iya. Tapi daunnya itu cenderung tipis dan Iya, lemas. betul, Dan betul. itu lebih rentan terhadap serangan penyakit. Dan beliau menggunakan cover WP itu lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Jadi Iya. penggunaan cover WP itu akan menebalkan dinding selnya, kemudian tidak mudah rebah, dan kalau ini kan memang sangat Iya, sangat kuat lah, kencang lah. sangat kencang, dan ini dapat menghindari tanaman dari serangan khususnya jamur. Menurut beliau juga untuk saat ini untuk serangan jamur belum masuk ya. Iya, belum Kalau masuk. ada yang mungkin sedikit, Iya. dan yang lebih rentan itu adalah yang paling bawah atau daun tua sebenarnya. Iya, iya, Daun betul. tua. Iya. Oke Mas, jadi untuk tadi cover WP perannya adalah untuk menebalkan atau mengencangkan. Kemudian tadi juga perawatan dimulai ketika ibaratnya tanaman sudah memasuki fase generatif atau pertumbuhan yang sudah tidak ingin menggebu-gebu, hanya fokusnya itu adalah di membesarkan dan menebalkan. Iya, betul. Kemudian kalau di awal Pak terkait dengan hama kemudian penyakit itu apakah juga ada langkah antisipasinya atau gimana? Itu penting sekali Pak untuk hamanya itu. Tapi kalau dari petani sini itu harus menyesuaikan penyakitnya. Kalau misalnya penyakit itu ada lore atau ada kupu, ada ulat, itu kan hama itu biasanya itu kan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, biasanya kayak gitu Mas. Jadi hamanya macam-macam, kemudian obatnya juga macam-macam. Iya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, betul. Jadi dimulai dari umur 20 hari ke atas itu kalau untuk obat makanya tadi beliau menggunakan seadanya. Iya, atau betul. jadi tidak terlalu menggebu-gebu karena fokusnya hanya untuk menjaga dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tidak terlalu butuh ya tidak usah terlalu menggebu-gebu. Beda ketika sudah memasuki fase generatif atau sekitar 50 hari ke atas itu Iya. sudah lebih fokus. Iya, ya. lebih Jadi fokus ya. kalau untuk interval penyemprotan bisa berapa hari sekali ini Mas? Ini untuk penyemprotan itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Bahkan itu hanya sampai 1 hari sekali itu ada. Dan itu lebih cepat, itu biasanya itu lebih bagus. Lebih bagus. Dan Lebih aman. lebih aman. Karena di sini juga datarannya sudah lumayan tinggi, kemudian sering mendung juga, kemudian intensitas hujan juga sangat tinggi. Saat ini. Ketika penyemprotan itu tidak dirutinkan, bisa-bisa tanaman terserang penyakit Iya, betul, betul. yang harusnya sudah mau panen malah jadi bisa gagal. Iya, gagal. Apa ada Pak petani yang gagal dalam budidaya bawang daun seperti ini? Oh, banyak sekali kalau daerah sini. Daerah sini itu yang gagal itu ke musim hujan itu seperti apa ya? Cara orang sini yang mengatakan itu keprok atau Oh, iya. lolos Iya. gitu. Dibusuk ya Pak ya, Dibusuk, Pak. gitulah. Jadi untuk kegagalan dalam budidaya bawang daun ini juga sebenarnya sangat tinggi, ya, khususnya lebih ke arah dari serangan patogen penyakit, entah itu jamur ataupun bakteri. Yang kalau udah ada yang busuk seperti itu biasanya akan cepat menular, dan kalau udah busuk biasanya nggak laku dijual. Ya betul. Tapi kalau memakai cover WP itu kan bukan hanya daunnya, tapi akarnya itu loh, bagal-bagalnya Iya. itu semakin tebal. Itu kalau penyakit itu kemungkinan itu tidak bisa menembus kemungkinan, gitu loh. Kan dibayangkan sekarang itu kalau daun itu udah tebal kayak Wah, gini iya. kan, itu kalau penyakit misalnya ulat apa itu ya kemungkinan ya tidak bisa menembus lah. Tidak kuat giginya. Tidak kuat. gitu. Tadi teman-teman dengar sendiri dari ketika beliau mencopot kemudian memotong-motong, ada suaranya keres gitu. Itu seperti ini. Nah. Nah. Iya. Dan Itu kan kalau karena dilihat- tebalnya ini loh. Ini sangat tebal ya sahabat petani semua. Nah, Kalau tebal tebal terus dalamnya itu berisi seperti air atau lendir lah. Itu bikin bobot lah. ini ya. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada Ya. suaranya sampai keres gitu. Dan kalau dilihat ini memang sangat tebal ya Pak. Iya, ini. tebal. Ininya sangat tebal. Jadi ini sangat kuat. Betul. Nah, ketika tebal seperti ini karena ini yang dipanen adalah daunnya, otomatis insya Allah nanti dari bobotnya juga akan Masuk. masuk, Iya, nanti betul. akan juga ikut menambah. Kemudian untuk sahabat petani semua, kami juga sering menyampaikan bahwa daun dengan tipikal rongga seperti ini sangat membutuhkan silika. Dalam khususnya adalah untuk memperkuat
jaringan sel. Iya. Kemudian karena cover BB itu sudah ada perekatnya, Mas. Ya. Untuk daun bawang seperti ini masih ditambahkan dengan perekat atau tidak? Kalau untuk saya yang coba itu enggak. Oke. Itu kan kalau obat itu setiap obat itu sudah ada perekatnya. Jadi saya nggak pernah memakai pelekat seperti lem, nggak pernah. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, Mbak, teman dari petani untuk bawang daun itu yang belum memakai cover BB itu cobalah memakai cover BB. Betul. Dan beliau sudah membuktikannya. Iya. Sudah membuktikannya dan alhamdulillah untuk di lahan ini untuk panen ini udah mulai mendekati panen atau masih lama ini? Ini untuk panennya ini. Iya. Itu besok, Pak. Besok. Oh, Iya, berarti besok, tinggal ya. besok. Jadi kalau melihat dari tingkat keamanan ini masih sangat aman. Sangat aman. Saat dari serangan teprok sepertinya tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Iya. yang layu atau yang mati itu sebenarnya tidak ada. Kemudian kalau ujung-ujungnya ini masih hijau, tapi ada Hijau. sebagian yang seperti ini karena daun tua atau gimana? Daun tua ini untuk daun tua itu wajar, Mas. Jadi tidak masalah ini, Tidak Mas, masalah. tidak Betul. Kalau sahabat petani semua bisa melihat sendiri kalau diginikan ini memang ada kerasa kuat, kemudian tebal, dan kalau di sini beliau sudah membuktikannya secara langsung. Kemudian kalau dilihat dari tanamannya ini jarang yang sampai ambruk, padahal ini intensitas hujan juga masih sangat tinggi. Kemudian dari serangan jamur juga ini tidak terlalu tinggi, bahkan bisa dikatakan masih sangat aman. Aman. Kemudian beliau juga mengatakan untuk fungisida, kemudian insektisida itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi beliau menyampaikan untuk yang fungisida itu yang sistemik atau sebelum tanam ya, dicelupkan terlebih dahulu. Itu adalah sebagai langkah preventif atau pencegahan supaya di kemudian hari tanaman bisa menjadi lebih aman. Mungkin itu sebelum kita akhiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Ya, ini pesan saya itu semua petani lah, petani wilayah Desa Sukomakmur. Ini khususnya itu petani muda itu yang belum memakai cover BB itu cobalah pakai cover BB, lebih mantap, lebih jos. Ya, mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama, untuk budidaya bawang daun ini menghendaki sebisa mungkin adalah di dataran tinggi. Kalau dataran rendah bisa atau tidak bisa, tapi hasilnya mungkin tidak semaksimal kalau di dataran tinggi. Kemudian kalau di sini, oh iya tadi saya kelupaan, untuk persentase hasil, kalau dari 1 kilo katakanlah Mas, itu kemungkinannya itu jadi berapa? Atau perbandingan dari tanam sampai hasil panen itu berapa? Itu kalau bibit kecil itu bisa 12 sampai 15. 12 sampai 15 perbandingannya. Tapi kalau bibitnya itu udah besar itu 10, Pak. 1 banding 10. Jadi dari 1 kilo bibit itu kalau benihnya besar itu menghasilkan sekitar 10 kilo. Ya, Tetapi kalau benihnya kecil-kecil itu bisa menghasilkan 12 sampai 15 kilo. Ya. Jadi ukuran benih juga sangat mempengaruhi. Tapi pada dasarnya jenengan lebih suka yang bibitnya besar atau yang kecil? Ya lebih besar. Yang lebih besar. Besar itu kan kalau di rumah itu kan lebih maksimal. Lebih mudah lah, lebih mudah. Perawatannya menjadi lebih mudah. Ya. Oke, mungkin itu kemudian tadi juga sudah ada hitung-hitungannya ya. Jadi untuk 1 kilo itu biasanya butuh berapa rumpun, Mas? 45 lubang itu bisa mencapai 49 kilo. 49 kilo. Jadi 1 lubang itu bisa lebih dari 1 kilo. Ya, betul. Jadi itu nanti kembalikan lagi ke kondisi tanamannya, tapi beliau sudah membuktikan sendiri untuk 1 lubang itu bisa lebih dari 1 kilo. Tadi sebagai gambarannya 45 lubang itu mendapatkan 49 kilo. Iya, betul. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, kita akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk budidaya bawang daun ini lebih dianjurkan pada dataran tinggi. Kalau untuk dataran rendah bisa tapi kurang optimal. Kemudian untuk bahan dasar di sini tidak terlalu menggunakan pupuk kimia, hanya fokus pada pemberian pupuk kandang atau kotoran ayam broiler. Kemudian itu diberikan sebanyak 2 kali. Pertama untuk pupuk dasar pas di lubang tanam, kemudian di umur 40 hari diberikan susulan. Diberikan pupuk kandang susulan, letakkan saja di atas lubang tanam. Kemudian untuk sebelum tanam itu bisa direndam dulu menggunakan fungisida yang sifatnya adalah sistemik. Manfaatnya adalah untuk menjaga atau melindungi tanaman dari serangan patogen penyakit.
Kemudian 20 hari pertama biarkan saja tanaman tidak usah terlalu ribet. Iya, betul. Bisa ditinggal tidur. Iya. Bisa ditinggal tidur. Kemudian untuk 20 hari setelahnya itu bisa dilakukan penyiangan atau pembersihan gulma. Setelah itu baru dirawat atau penyepraian. Untuk bahan yang digunakan itu kalau musim penghujan ini seperti ini fokusnya hanya di insek dan fungi. Dan itu pun disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jadi tidak ada patokan khusus. Kemudian untuk penyubur biasanya karena air hujan itu sudah mengandung nitrogen. Biasanya kalau tanam musim penghujan tanamannya udah subur. Iya, sudah subur. Kemudian di umur 40 hari bisa diberikan pupuk susulan menggunakan pupuk kandang. Kemudian di pupuk kimia itu masuk sekitar umur 70 hari. Iya, betul. Baru di umur 70 hari itu baru dilakukan pemupukan susulan. Kemudian untuk memaksimalkan produksi dan melindungi tanaman dari serangan penyakit di umur 50 hari bisa menggunakan cover WP dengan dosis sekitar 1 sendok makan per 16 liter air. Kemudian semakin besar bisa ditingkatkan dosisnya. Iya, betul. Kalau ada dananya semakin banyak semakin bagus. Semakin bagus. Dan aman untuk tanaman. Semakin aman. Semakin tebal gitu Semakin tebal. Ya. Dan hasil yang dihasilkan dari penggunaan cover WP ini adalah daun menjadi lebih tebal, kemudian menjadi lebih keras, lebih tegak. Ketika ditimbang itu juga nanti hasilnya akan menjadi lebih berbobot. Kemudian dari serangan penyakit bisa dikategorikan ini menjadi lebih sangat minim. Kemudian biaya yang dikeluarkan itu bisa dikurangi karena sudah mengandung perekat. Ya, jadi betul. tidak perlu menambahkan perekat. Padahal kalau untuk tanaman seperti ini biasanya kalau tidak menggunakan perekat itu akan bablas. Iya. Tapi kalau sudah ada perekatnya biasanya dia akan lebih lama untuk menempel pada permukaan tanaman. Untuk hasilnya, perbandingan hasil dari tanam sampai hasil itu kalau benihnya besar atau bibitnya besar itu biasanya 1:10. Tapi kalau bibitnya kecil itu bisa 1:12 sampai 15. Jadi untuk satu rumpun itu bisa menghasilkan sekitar 1 kilo. Iya, betul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.